beberapa gereja, ada gereja beberapa Jakarta Barat. Jadi ada dari wilayah Jakarta Timur, ada lagi perwakilannya. Timur 1, Timur 2 perwakilan. Yang tidak hadir di sini hanya Jakarta Selatan. Keunggulan kurang sehat. Jadi selamat siang buat kami, khusus kepada Ibu Musi yang selalu tidak berkomunikasi. Luar biasa, Tuhan kasih betul. Indah bunga bakung itu. Nah, menurut saya ini Tuhan berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita menjadi bunga bakungnya Tuhan. Sekalipun kita dihimpit oleh persoalan, oleh masalah, tantangan, disakiti, difitnah, apapun, diperhadapkan masalah keluarga, masalah dalam pelayan, apapun, tetapi kita adalah bunga bakungnya Tuhan. Dia tetap bercahaya. Jadi dengan kata lain, persoalan itu tidak akan menghimpit kita, tapi apapun itu, kita akan tetap menjadi berkat. Kami hadir ke sini dari perkumpulan Inahana. Inahana itu adalah janda-janda persekutuan Inahana. Janda bukan janda cerai, janda mati. Jadi kami itu kalau semua gereja kurang lebih 56 gereja. Jadi ini karena kalau ke bawah semua ke sini itu tidak muat kami. Ya, jadi kita batas saja Jakarta Utara, wilayah Jakarta Utara ada mewakili ya beberapa gereja, ada dalam gereja beberapa Jakarta Barat. Jadi ada dari wilayah Jakarta Timur, ada lagi perwakilannya. Timur 1, Timur 2 perwakilan. Yang tidak hadir di sini hanya Jakarta Selatan. Keunggulan kurang sehat. Jadi selamat siang buat kami, khusus kepada yang selalu tidak berkomunikasi. Luar biasa, Tuhan kasih petunjuk. Inahana harus ke sini melayani untuk melihat semua oma-oma kami. Jadi kebetulan ada pendeta kami sebagai pimpinan kami, namanya Bapak Preses. Kebetulan beliau berhalangan melayani pendeta-pendeta yang sudah pensiun, tapi sekarang diwakilkan dengan Inang Pendeta. Coba diri Inang. Nah, Inang Pendeta ini adalah sebagai pimpinan kami, sebagai bos kami. Kiri katanya, ya kiri lah di situ. Inang Theodor Silito. Ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta juga. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ito Heri. Ini ada nanti di TV Inang, Oma. Coba kalau nonton TV kita nanti ada Kairos TV. Itu akan ada di sana Yayasan Bunga Bakung Ministry. Ya, nanti kapan di shoot, kapan muncul, tolong kasih tahu. Ya, nanti opung-opung, oma-oma siap menonton Kairos TV, bukan YouTube, bukan di TV-nya, YouTube dibuka. Ya, Kairos TV. Ada fotomu. Nah, seluruh dunia akan menonton. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, namanya YouTube ya. Jadi terima kasih banyak buat ibu kami pengurus di Bunga Bakung. Jadi ini ada singkat cerita dulu ya. Kenapa saya kesini? Saya buka dari YouTube. Ketemunya sebenarnya sasaran bukan ke sini. Tadinya ke Cilincing. Ke Cilincing rupanya di sana mereka berbaur antara oma, anak muda, dan anak sekolah. Banyak sekali. Saya mau hanya oma-oma doang. Ya. Dapat. Tapi di situ saya baca Bunga Bakung Ministry. Saya sangat tertarik sekali.
Bunga bakung saya lihat kalau di rawa-rawa ya, di rawa-rawa ya. Ini tidak ditanam, tidak dikasih pupuk, tapi selalu cantik. Bunganya bagus. Di situ saya tadi nyampe di sini naik trip, saya lihat, saya nggak nyangka seindah ini. Tepuk tangan dong buat. Saya tidak menyangka seindah ini tempat ini. Saya pernah bertanya kepada ibu, kok penyandang dana kalian setiap bulan itu siapa? Tidak ada. Tuhan Yesus. Makanya dibuat di situ yayasan bunga bakung misteri. Jadi rupanya si ibu ini hebat bikin nama. Bunga bakung yang tidak ditanam, yang tidak dipupuk, yang tidak disiram, tapi dia bisa tetap berkembang. Seperti itulah bunga bakung ministeri pimpinan Ibu Michelle. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebelum kita mulai acara, apa ini dulu? Penyerahan dulu. Ya, semua ada yang beribadah dulu. Oke. Atau masih ada yang berkata gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita ibadah, penutupan nanti ibadah, baru kita penyerahan suap yang kita bawa. Mungkin dari kasih untuk panitia kecil, Naga Istri, Mary, kami sangat-sangat tidak ada tandingannya. Saya salut. Bangga sekali ya. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Bunga Bakung Ministry, Ibu Maisir. Yang benar-benar saya salut. Tadi saya masuk ke tempat ini kayak ada aura-aura positif yang bersih sekali gitu. Terus yang mana oma-omanya? Ternyata oma-oma udah rapi, sudah habis mandi ya. Udah make up lagi, udah make up semua. Jadi puji Tuhan, kami dari ibu-ibu, kalau ibu Inaha, tapi nggak ngerti ya, ibu-ibu janda yang seperti bilang ibu tadi, yang meninggal, bukan cerai ya. Ada pun kami di sini mewakili DKI dari HKBP, ya, dari gereja HKBP. Puji Tuhan untuk mama, apapun itu pergumulan masalahan kita keluarga, Tuhan kita ada. Saya lihat dari wajah-wajah oma-oma di sini, rasanya hidupnya tenang, tidak memikirkan duniawi. Mudah-mudahan kami juga bisa seperti oma-oma. Mudah-mudahan kehadiran kami pada saat ini membawa satu kenangan yang indah, yang manis, membawa berkat berkat jasmani maupun rohani yang akan disampaikan nanti oleh pendeta kita. Jadi untuk siang hari ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan oma-oma di sini sehat-sehat semua, terutama ibu kita, ibu yang ibu Michelle yang benar-benar bisa mengurus oma-oma di sini. Ibu di sini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Semoga keluarga juga selalu sehat, selalu diberkati. Terima kasih. Oke. Wilayah Timur 2. Ya, oke. Shalom. Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan siang hari ini, di mana kita bisa berkumpul bersama dalam kunjungan untuk oma-oma di sini. Dan pertama sekali saya bisa kita sama ketua kita, ya, sangat bangga saya melihat ibu ini energi terus, tidak pernah kelihatan keluar. Ya. Dan juga saya berterima kasih untuk ibu Sise ya, luar biasa, ini beautiful ya, cantik semuanya, tempatnya cantik, bersih, aduh senang sekali. Dan oma-oma di sini juga cantik-cantik, bersih-bersih, senang sekali bertemu dengan oma-oma. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, ya, terus hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Kami mewakili dari Jakarta Timur 2 menyampaikan puji Tuhan untuk kita semua bisa bertemu kita di tempat ini dengan sukacita, tentunya dengan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, sehingga kita bisa berbagi
berbagi kasih, berbagi semua, berbagi doa ya, untuk kita tetap berdoa di tempat kita masing-masing, untuk saling mendoakan supaya kita semua dikasih kesehatan, panjang umur, di tahun akan datang bisa kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih banyak buat tim 2. Kami berikan waktu untuk Jakarta Barat. Kami mewakili dari Jakarta Barat, sungguh luar biasa. Dan terutama kepada kakak saya dan Inang Neti dan Inang Mary di sini, ini semua rencana mereka terwujud. Terima kasih kita. Karena mereka adalah ketua kami, rencana mereka dihimbau kepada jemaat-jemaat di sini. Inahana, artinya Inahana ini ibu-ibu yang sudah janda yang bercerai meninggal. Jadi kita bersyukur, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa dengan ibu-ibu yang sudah lansia sekali. Kita banyak berdoa kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hati yang sejuk, kesehatan, semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih. Saya tidak panjang lebar berbicara. Kita puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, Jakarta Pusat. Halo Pusat. Berdiri lagi ya, trio itu. Iya. Terus baik-baik. Sini lah saya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kita, sehingga dari pengurus Inahana distrik yang tadi sudah dijelaskan ingin berbagi kasih kepada Oma Opung di sini. Nah, kami dari Jakarta Pusat, mewakili Jakarta Pusat di sini mengucapkan terima kasih kepada pengurus di sini, Ibu siapa? Lucia yang sudah mengatur penerimaan kami di sini. Memang kalau kita melihat kehidupan kita, kami tadi begitu masuk kita bilang, aduh seger-seger banget ya ibu-ibu di sini. Pengen tahu yang paling tua umur berapa? 87. Yang mana ibunya 87? Dia marah nanti kamu. Marah kamu. Oh, iya. Jadi biarlah apa yang sudah direncanakan oleh Inahana distrik ini, dan kami adalah dari wilayah Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur 1, Timur 2. Jadi dengan ada kesepakatan hari ini kami dapat hadir di sini untuk berbagi kasih buat ibu-ibu semua di sini. Biarlah apa yang kami berikan membawa sukacita dan berkat bagi semua. Yang penting kita sehat, kita berserah pada Tuhan. Apapun rencana Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kami serahkan untuk wilayah yang punya wilayah ini. Jakarta Utara. Semua berdiri wilayah Jakarta Utara. Yang ngomong satu saja, tapi semua berdiri. Wilayah Jakarta Utara. Ibu Nina, wilayah Jakarta Utara ini ada beberapa gereja, swasembada, sini aja, sini. Nah, di sini. Silomen. Tunggu Tower. Sini aja, sini semua. Balik dagang paksa dan bagian. Ya, sana ya. Siapa yang ini? Ada beberapa tempat, ada mau.
Koordinator itu, Ina Monika. Ina Monika. Udah lah jadi. Shalom, selamat siang untuk semuanya. Puji syukur Ibu semuanya ya, kita berjumpa di tempat ini, Yayasan Bunga Baku Ministry. Ya Ibu, kami seperti yang diinfokan tadi adalah ibu-ibu janda dari perkumpulan HKBP wilayah Jakarta ya Ibu. Jadi ini kami sebagai perwakilan. Kami sangat bersyukur waktu kami pertama datang ke sini ketemu dengan Ibu Meisya ya, sangat makanya gimana gitu Ibu. Kami masih muda melihat Ibu sendiri mengurus ibu yang sudah berumur lansia dalam keadaan sukacita. Waktu itu kami ketemu dan kami sangat senang sekali bersukacita Ibu. Semoga Ibu Meisya semakin sehat, semakin diberkati Ibu Meisya sama keluarga ya, anak cucunya, sehingga Ibu Meisya bisa tetap melayani ibu-ibu ataupun ada bapak ya waktu itu ya Ibu ya, ada bapak satu ya, Ibu bisa melayani mereka dengan penuh sukacita ya. Dengan melihat mereka ini pada sehat-sehat, kami tuh pasti Ibu telah memberikan terbaik. Kiranya terbaik juga diberikan Tuhan kepada Ibu dan juga penghuni rumah Jokpot tempat Ibu ya. Kami datang untuk sama-sama berkomunikasi selanjutnya ya. Kita memberkati yayasan ini lebih lagi di depannya. Semoga kata-kata dari kami. Terima kasih untuk kita semua juga. Ya, kemarin itu Ibu ada 9 orang ya, 3 lagi di mana? Apa di kamar? Jadi yang satu kemarin lah ada pergi. Oh pergi? Iya. Pergi tapi balik lagi kan? Jadi dia kita izin. Oh. Oh. Kalau Pak Bejo, dia berarti signalnya lagi nggak connect. Oh nggak nyambung. Kalau lagi nggak satu frekuensi, dia nggak mau dulu untuk kita. Terus satu lagi? Ya, Satu lagi? Ini baru 6. sudah dipanggil Tuhan. Oh. Sudah ditipu. Iya, Om Anun. Oh waduh. Iya. Itu baru dong. Iya. Ibu-ibu semangat ya ibu-ibu ya. Tuhan tetap beserta ibu-ibu ya. Ya itulah kata-kata dari kami. Mungkin ada yang lain ya. Mungkin masih ada yang lain. Oke. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Kita bertemu dengan oma-oma di sini yang cantik, luar biasa. Kami pertama-tama tadi nyampe ke sini, kita lihat suasana bagus sekali. Dan saya salam sendiri tadi, segar-segar semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya. Nah, mudah-mudahan kedepannya sehat tapi panjang umur. Mudah-mudahan kedatangan kami ini oma-oma sini terhibur, walaupun hanya segini mewakili dari kami Nahana Distrik. Hanya Tuhanlah yang membalas semua untuk oma-oma di sini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman wilayah Jakarta Utara. Pada yaitu kebersamaan kita dengan tema hari ini, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih serta memuji Tuhan atas kebaikannya
yang kita terima hari ini. Dialah gunung batu keselamatan kita. Kita bernyanyi. Bagi Yesus ku serahkan. Kita cepat. Hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan pada hari ini, di mana kami dari Persekutuan Hanna HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bersama Panti Asuhan Bakung Ministry di tempat ini. Betapa kami Tuhan bersukacita karena kebaikan Tuhan yang memberikan waktu ini menjadi kebahagiaan bagi kami, baik kami yang datang ke tempat ini dari HKBP maupun ibu-ibu yang kami kasihi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah persekutuan kami. Biarlah itu menjadi berkat, sukacita, dan damai sejahtera di hati dan hidup kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan yaitu dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 16 sampai 27. Kita berbaca dengan responsoria. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah dengan dan juga penuh marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buatlah segala sesuatu yang kotor dari kejahatan yang dilakukan itu, dari firman yang bertanam di dalam hatimu, yang berkuasa di dalam jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati bukannya yang sebenarnya di tempat cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi siapa diriku yang sempurna, yaitu yang kepada orang, dan ia tidak di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan kembali oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengatang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, betapa kami merasa sukacita di tempat ini. Kami datang di panti asuhan Bakung Ministry ini adalah kebaikan Tuhan. Dan kami telah bertemu dengan orang tua kami dan pengurus panti asuhan Bakung Ministry ini. Dan hari ini Tuhan, kami dari Ina Anak AKBP berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera pada masa tua mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan iman yang kuat di dalam hati mereka, dan iman percaya mereka yang meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak meninggalkan mereka.
Dan kami juga berdoa Tuhan buat pengurus, bahkan gereja, bahkan orang tua kami yang juga mengurusi panti asuhan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah pelayanan mereka menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami juga Tuhan, Pengumuman Hana dari distrik HKBP 8 DKI Jakarta, dari berbagai gereja. Kami boleh datang ke tempat ini dengan sukacita, dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah kami juga nanti pulang dengan sukacita, bertemu dengan keluarga kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, dan biarlah hari-hari kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami yakin bahwa pada masa tua Pengumuman Hana juga Tuhan memberkati mereka. Amin. Kita bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur 37 ayat 26. Setiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Oma di panti asuhan Bakung Ministry, sehat semua Oma? Puji Tuhan, sehat semua. Tersenyumlah dulu kita semua menyambut ibu-ibu yang seperti malaikat yang datang untuk kita. Sehat ya Oma semua. Kehadiran kami di tempat ini hendaknya memberikan sukacita untuk Oma di sini. Jadi kalau HKBP itu ada di DKI ini 55 resort, satu persiapan, tetapi gereja ada 84. Jadi ada 84 gereja. Tadi sudah memperkenalkan diri. Jadi kami ini sebenarnya dari 84 gereja yang berkumpul di satu wadah. Itu namanya distrik yang dipimpin oleh Preses Bapak Pendeta Oloan Nainggolan. Jadi kami di sini atas nama HKBP yaitu untuk menyatakan kepada oma-oma di sini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Jadi kehadiran kami di sini juga menyatakan penyertaan Tuhan. Jadi ibu-ibu atau oma di sini setiap hari. Jadi kalau yang bekerja gaji bulanan ya, ada gaji bulanan, ada gaji mingguan.
walaupun ada gaji hariannya. Tetapi lewat firman Tuhan, lebih tepatnya selalu berkata hari. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu hari lepas hari. Karena itulah Yesus mengajar kita, berikanlah makanan kami setiap hari. Gak ada setiap bulan di situ. Jadi yang diberikan Tuhan adalah setiap hari. Tetapi kita harus tahu, kalau Tuhan berkata berikanlah makanan kami setiap hari, ya dalam dua hal ya, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Sebab bukan hanya makanan yang jasmani yang memberi semangat, bukan. Karena Yesus pernah berkata, manusia hidup tidak karena roti, tidak. Tapi manusia hidup adalah karena berkat Tuhan. Jadi kalau hanya roti yang membuat kita bersyukur, rupanya kita juga gagal menjadi pengikut. Kalau hanya makanan yang membuat kita bersyukur, kita juga gagal sebagai pengikut Yesus. Karena Yesus mengajarkan bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Kalau makanan jasmani udah tahu kita semua ya. Tapi makanan rohani, banyak makanan rohani. Begitu bangun tersenyum, itu sudah makanan rohani. Begitu bangun melihat anak cucu sehat, itu juga makanan rohani. Sebab anak cucu yang baik juga makanan rohani. Karena walaupun banyak makanan jasmani di meja, tetapi anak cucunya sakit, enak gak makanan itu? Juga rupanya gak enak. Walaupun satu meja ini ada makanan jasmani, tapi hati kita kacau, rupanya juga tidak enak. Berarti hidup tidak ditentukan oleh makanan jasmani. Hidup ditentukan bagaimana hati kita berbahagia dengan makanan rohani. Jadi demikian juga ibu-ibu ini juga bukan berarti nggak ada bebannya, bukan. Kalau kami dari HKBP datang ke sini, ada juga dari Hana ini yang berumur 90 tahun. Walaupun mereka tidak hadir di sini pada hari ini. Ada juga Hana itu yang berumur 80. Tadi aja udah Inang katakan 70 rata-rata di sini sudah berumur 70 ke 80 daripada Inah Hana. Ini kehadiran ini bukan soal kekayaan. Tapi kehadiran ini menyadari penyertaan Tuhan. Jadi kehadiran kami di sini bukan karena kekayaan, bukan soal makanan jasmani, tapi kehadiran kami bagaimana ibu-ibu di sini datang dengan senang hati, dan ibu-ibu di Bakung Ministry ini juga dengan senang hati. Sebab hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat dibilang, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Jadi sukacita dari kami Hana di sini hendaklah menjadi sukacita daripada panti asuhan Bakung Ministry di tempat ini. Seperti nyanyian daripada Hana tadi. Pada masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Jadi pertolongan Tuhan itu tetap. Bahkan dikatakan, aku menggendong kamu. Jadi ibu-ibu ministry ini harus meyakini bahwa Tuhan menggendong kita. Kalau menggendong, kalau ada nanti cucunya di sini Bu menggendong, terus melompat ke kita. Kekuatannya sama yang digendong atau sama yang menggendong?
Kekuatannya sama yang digendong atau yang menggendong? Iya. Jadi kalau kita ini anak-anak Allah, bukan pada doa kita, bukan pada ucapan syukur kita, bukan dari apa yang kita berbuat kekuatan kita. Karena kita adalah bagaikan bayi yang digendong oleh Tuhan. Jadi kekuatan hidup kita tidak terletak pada yang digendong, tapi kekuatan hidup kita terletak pada siapa yang menggendong kita. Jadi kalau anak-anak digendong oleh oma di sini, manang opung di sini kita gendong, laus rucur pe tangan di pahuk putih kan? Ala yang kau tengah tadang rucur kan? Marucur tangan di pahuk ya inga kape modo-modo la modum itiop pihi tadang. Ala yang malu ada di mana? Nang malu di mana dah? Ai hodo tatio. Bahasa Indonesia, Bu. Iya, itulah. Jadi cucu itu kalau digendong cucu, walaupun tangannya sudah terkulai, dia tidur, tetap yang memegang itu akan tetap kuat untuk memegangnya. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada ibu panti asuhan Bakung Ministry bahwa Allah menggendong kita. Allah juga menanggung kita lewat kasih setia orang, termasuk Ina Hana di sini. Allah memikul kita dan menyelamatkan kita. Jadi kehadiran kami di sini hendaknya mendatangkan sukacita buat oma di sini. Walaupun kami datang dengan penuh sukacita dan kami akan pulang nanti dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya memberkati oma di sini dan memberkati kita semua yang pulang dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih setia Tuhan bersama kami, yang kami yakini lewat Ina Hana dapat melakukan berbagi belas kasih kepada panti asuhan Bakung Ministry. Ina Hana bukanlah orang yang sempurna, tetapi dengan hati mereka dengan penuh sukacita datang ke tempat ini, dan mereka boleh memberikan dari apa yang mereka kumpulkan dari persekutuan Hana Distrik di tempat ini. Biarlah dengan perkumpulan kami Tuhan dimuliakan, Tuhan kami puji, baik di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap Ina Hana Distrik 8 dimanapun mereka berada, dan juga Tuhan memberkati Distrik 8 DKI Jakarta. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi Yesus menginginkan daku. Kita persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku bersinar, bersinar, itu
ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara Ada sukacita. dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus, ada sukacita. Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Tolong ketua wilayahnya maju mulai ketua wilayah aja. Ketua wilayah. Halo, foto nanti saja Indah. Ketua wilayah. Indah, Muti. Ketua wilayah. Mana nih? Biar orangnya dengan jalan. Kita sabar Ibon, kalahin jalan itu. Oke, ketua wilayah udah semua. Ya, dari timur satu. Halo, sip. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Khususnya untuk Oma dan Opa yang tidak bergabung dengan kita pada saat kurang connect. Lagi gabut. Buat Bunda kami, Bunda Michelle. Inilah keberadaan kami. Keberadaan Minahatna, janda-janda. Kita diajar Tuhan untuk berbagi. Memang tidak seberapa. Itulah kemauan kami. Ya, kami sangat bangga kami datang ke sini. Kami bisa menyumbangkan cuma sedikit ibu pemberian Tuhan. Kami berikan untuk berbagi kasih buat seluruh oma-oma kami. Ya Inaka, ya Ibu ya. Nah, saya bacakan aja. Dari Inahana dulu. Semua dari ini semua dari kami. Buat sebentar ya. Ini sebentar Ibu. Yang ini khusus untuk si Opa. Berarti nggak ada ya? Untuk si Opa. Ini ada 9 untuk oma-omaku. Yang ini khusus untuk pengurus. Ada 5 orang. Ya. Jadi di sini apa ya? Ya mudah-mudahan aja muat ya. Ada dasternya. Buat si Opa nggak mungkin daster. Tapi di dalamnya setiap kantong ada jeruk medan. Orang Batak yang datang direct bawalah buat apa jeruk manis. Ada di sini 1 orang, 1 kantong 2 jeruk. Jeruk medan. Tepuk tangan dong. Begitu juga ada beras 70 kilo. Dari itu Indah. Ada dulu. Indah. Oke. Ada beras 70 kilo. Ada Pepsodent. Odol. 1
karton 190 gram, yaitu isi 48. Ya, biar perawatan gigi, biar tambah bersih. Tapi kalau ada nasir, Oma nggak boleh ya. Nggak usah. Nah, ada lagi sabun mandi Nuvo anti gatal, biar nggak gatal-gatal. Ya, itu satu karton berisi 72 piece. Ada stok. Nah, ada lagi sampo Sunsilk 12 lusin. Buset dah. Ya. Body lotion habis mandi langsung digosok biar wangi. Ada janji kalau dia ngelirik tidak boleh. Kering. Terus apalagi di sini body lotion sudah tadi super bubur ayam. Super bubur ayam yang isinya 40 piece ya. Jadi kalau pagi-pagi agak malas, udah makan bubur ayam aja, boleh silahkan ya. Inilah yang bisa kemudian dengan ini semua, dengan udah semua. Ini udah baca dengan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. 1.530. Ya. Terima kasih buat Persekutuan Inahana dari DKI Distrik 8 ada di tempat ini. Saya percaya ini semua adalah adik Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Inilah bunga bakung, Bu. Karena bunga bakung itu melambangkan kesucian. Dia melambangkan kemurnian, kesetiaan. Karena Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan, ya, kiasan. Inilah bunga bakung itu dia tidak ditanam oleh orang lain, dia tidak disiram, tapi dia tumbuhnya di lembah. Nah, kalau pada waktu hujan, air, kotoran, semua sampah itu bermuara di situ. Tapi di situ dikatakan Salomo dari segala kemegahannya tidak seindah bunga bakung itu. Nah, menurut saya ini Tuhan berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita menjadi bunga bakungnya Tuhan. Sekalipun kita dihimpit oleh persoalan, oleh masalah, tantangan, disakiti, difitnah, apapun, diperhadapkan masalah keluarga, masalah dalam pelayan, apapun, tetapi kita adalah bunga bakungnya Tuhan. Dia tetap bercahaya. Jadi dengan kata lain, persoalan itu tidak akan menghimpit kita, tapi apapun itu, kita akan tetap menjadi berkat. Kita disakiti, kita masih bisa mengucapkan berkat. Kita ditekan, difitnah, kita masih mengucapkan berkat bagi keluarga, bagi anak-anak. Jadi itulah pengalaman hidup ya. Dan puji Tuhan, memang bunga bakung itu memang saya tidak tahu ya, dulu sekedar kasih nama, tapi ternyata itu benar-benar hidup. Dan hidup di tempat ini. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Oma-oma ini adalah anugerah Tuhan. Memang kita di sini tidak banyak. Kalaupun penuh tempat tidurnya cuma 15 orang. Karena kita tidak menerima penitipan. Hampir setiap hari ada yang telepon, ada yang datang menitipin orang tuanya. Mau bayar setiap bulan 4 juta, ada yang nawarin 5 juta, ada yang 6 juta. Tapi saya katakan, saya minta maaf, kita cuma menerima orang yang gak punya tempat tinggal. Kalau Bapak Ibu punya tempat tinggal, kenapa nggak cari pembantu khusus aja atau suster urus di rumah? Karena rumah ini rumah Tuhan. Di rumah Tuhan tidak ada transaksi. Ya, karena yang pelihara kita adalah Tuhan. Karena kita semua ini adalah bunga bakungnya Tuhan. Jadi Tuhan pelihara kita dengan cara seperti ini. Ada yang datang
bawa 200.000, 100.000. Puji Tuhan sekarang dari ibu-ibu Inahana distrik 8 DKI bawa 10 juta. Ini hal yang luar biasa. Amin. Tempat ini pun ada karena Tuhan. Setiap rupiah yang Tuhan kirim, kita gunakan untuk membangun kerajaan Allah. Secara kehidupan kita, bahkan secara fisik. Supaya setiap orang yang Tuhan utus datang ke tempat ini, mereka itu adalah orang-orang yang dari Tuhan. Jadi kita menghargai dan menghormati mereka. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Ibu-ibu tahu, di rumah panti ini tidak ada orang kerja. Kita semua oma-oma ini bekerja. Saya cerita sedikit ya. Oma Sansan yang pakai hitam, dia tugasnya lap kaca di depan, lap meja kaca. Ini spontanita dari mereka, karena mereka melihat saya bekerja. Nah, oma ini kita banyak kucing di sini. Setiap hari dia sudah dengan serokan keliling, cari tuh kotoran kucing, angkat, buang di bak sampah. Wah, luar biasa. Luar biasa kan? Nah, oma ini terkadang 2-3 kali dia sapu halaman depan, kan daun-daun gitu. Selamat ya. Dia juga mandiin oma ini. Jadi saya ajarkan, kita ajarkan tentang kebenaran untuk bisa kita boleh menjadi berkat. Menjadi berkat di mana? Ya di dalam rumah. Sama ya. Yang kuat menolong yang lemah. Jadi hukum tabur tuai. Ya kan? Jadi sambil menunggu orang yang Tuhan kirim punya hatinya Tuhan. Karena kalau kita cari orang kerja karena uang, mereka bekerja karena uang. Nanti yang jadi korban sama oma. Gimana marah, dibentak-bentak. Tetapi kalau orang yang Tuhan kirim, berarti dia Tuhan sudah taruh hatinya Tuhan. Amin. Jadi oma-oma di sini, ini panti usianya sudah 24 tahun. Berapa? 24. Nah pasti kan ibu-ibu ingin tahu kenapa ini gratis. Apa dasarnya? Karena dari muda saya umur 30-an sudah melayani anak jalanan. Nah, kalau saya setiap hari turun ke lokasi-lokasi. Ada yang sakit sih kita ambil, masuk rumah sakit. Tapi ya kalau kita ambil di stasiun, mereka sembuh, kita nggak boleh kembaliin di stasiun lagi. Tapi kalau yang dari rumah kumuh, kita kembaliin lagi di sana. Biar rumah kumuh mereka punya tempat tinggal. Nah kalau kita ambil di stasiun, nggak mungkin mereka sembuh, kita kembaliin ke stasiun. Tuhan kasihlah tempat ini, Bu. Dari tahun 2002. Makanya kenapa panti ini gratis. Tapi sekarang oma-oma sekarang yang ada sudah bukan oma-oma dari jalanan. Karena saya sudah nggak turun ke jalan, saya sudah tua. Sudah 63 tahun. Dulu kan masih 30-an. Jadi rumah ini adalah rumah Tuhan. Dan saya katakan kerajaan Allah ada di sini. Nah donaturnya kita siapa? Tuhan Yesus. Kita nggak bikin proposal di mana-mana. Kita nggak telepon orang kaya, teman atau kenalan, enggak. Karena donatur kita adalah Tuhan. Oma-oma kirim, ibu-ibu kirim beras 70 kilo itu bukan sedikit. Kita masih punya. Jadi rumah Tuhan, Tuhan yang pelihara. Dan siang ini kirim uang 10 juta, ini luar biasa. Saya nggak bekerja lagi. Kalau dulu saya pengusaha, ya. Sekarang, dulu ada orang bekerja, 4 orang. Sekarang kerjakan dengan tangan sendiri. Itulah panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Nah ada Ibu Dini. Ibu Dini ini sekretaris. Dari muda ini sudah merintis ini Bunga Bakung sama-sama. Sama-sama masih sekuler. Ada Ibu Sheni sana. Sudah berteman doa dari dulu. Ya, sekarang saya nggak bekerja lagi. 1x24 jam saya ada di sini. Kerjanya apa? Cuci kamar mandi, nyapu. Apa yang oma-oma kerjakan, nanti saya yang itunya kembali kan. Apa yang mereka kerjakan ya nanti saya finishingnya. Makanya waktu ibu-ibu datang tadi saya masih beringat mau masih atur, tapi itu sehat. Bonusnya sehat. Amin. Amin. Jadi saya di sini mengerjakan pekerjaan Bapak.
Dan kedua, kita menabur untuk generasi kita. Jadi terima kasih banyak apa yang Ibu-Ibu Ina, Hana, ministry sudah kerjakan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi ibu-ibu menabur di tanah yang subur. Amin. Amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Kalau bawa di panti yang orang anaknya orang kaya, ini tidak ada artinya. Karena anak-anaknya bisa memberikan hal yang lebih banyak. Tapi oma-oma ini, mereka adalah orang-orang yang Tuhan anugerahkan. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Makanya mereka semua bekerja sesuai dengan kapasitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi tempat ini bersih, bukan saya bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kalau makan siang, Oma di sini. Iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Kami berulang-ulang mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, di mana Tuhan masih bisa mempertemukan kami anak-anak sedistrik untuk Mabako di sini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami telah mendengarkan sebuah firman untuk kepujian orang Tuhan ada di mana-mana. Pada siang hari ini Tuhan kami bersuka cita bisa berdoa. Cuma 5 ya kan? Mariana, makan di sana aja. Makan di sana aja kan? Udah ini tanya aja bisa. Bisa ikut pada saya. Nama saya PS Meiske Andeng Kegerungan. Umur saya 63 tahun. Jadi saya mendirikan yayasan ini yang di Jakarta tahun 2002. Saya terpanggil melayani anak jalanan. Setiap minggu saya kumpulin mereka. Tetapi saya mengambil satu keputusan, membuat satu terobosan, mengunjungi mereka ke lokasi-lokasi. Jadi mereka ada di pinggir rel kereta, di bawah jembatan tol, ada di rumah tempat-tempat kumuh, bahkan di stasiun-stasiun kereta. Nah, saya tidak berpikir mau bikin panti jompo. Tidak terpikirkan sama sekali, apalagi direncanakan, tidak pernah. Tapi dengan berjalannya waktu, pada waktu saya berkunjung ke lokasi-lokasi, saya menemukan orang-orang yang sakit. Yang dari rumah kumuh saya ambil, yang perlu masuk rumah sakit. Kalau cuma bisa ke dokter. Nah, kalau mereka sembuh, saya kembaliin ke rumah kumuh, kembaliin ke bawah tol, kembaliin ke tempat-tempat mereka. Tetapi yang menjadi pergumulan kalau saya mengambil orang sakit di stasiun-stasiun kereta. Contohnya, orang yang stroke saya ambil masuk rumah sakit. Kalau dia dipanggil Tuhan, kita tinggal pakai rumah duka yang ada di rumah sakit. Tetapi ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Pertanyaannya mau taruh di mana? Tidak mungkin kita kembaliin lagi ke stasiun kereta. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan tempat ini lewat seorang konglomerat. Dan rumah ini dijadikan rumah Tuhan. Jadi panti ini dari tahun 2002 sudah ada di tempat ini. Makanya oma-oma di sini itu gratis. Mereka tidak membayar sepeser pun, karena yang memelihara mereka adalah Tuhan itu sendiri. Jadi visi Bunga Bakung Ministry untuk menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya anak. Jadi kita tidak menerima penitipan. Dengan kata lain, anak-anak nitipin orang tuanya, bayar per bulan. Kita tidak terima yang seperti itu.
Makanya kita bersyukur sejauh ini sampai saat ini Tuhan pelihara rumah Tuhan di tempat ini. Di dalamnya ada panti jompo Yayasan Bunga Bakung Ministry. Tuhan mengirim berkat dari segala penjuru mata angin untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan di rumah Tuhan di tempat ini. Jadi segala sesuatu datangnya dari Tuhan, hanya untuk Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Jadi donatur kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Lewat gereja-gereja, lewat komunitas-komunitas, dan siang hari ini Tuhan kirim persekutuan Inahana yang dari DKI Distrik 8. Ada ibu-ibu yang cantik-cantik, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang sehat, membawa hati Tuhan di tempat ini untuk menjadi berkat bagi panti jompo di tempat ini. Luar biasa, kami senang sekali karena apa yang ibu-ibu kerjakan di tempat ini, ibu-ibu kerjakan untuk Tuhan. Jadi kami sebagai pimpinan Yayasan Bunga Bakung Ministry mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang sudah dikerjakan oleh Persekutuan Inahana Distrik 8 DKI di tempat ini. Ini satu bukti bahwa kepedulian dari Persekutuan Ibu-Ibu Inahana ini luar biasa. Doa kami, Persekutuan Doa Inahana Distrik 8 DKI, Tuhan berkati, ibu-ibunya diberkati, ibu-ibunya diberikan kekuatan kesehatan, dan tetap menjadi berkat kemanapun Tuhan membawa ibu-ibu Distrik 8 dari Inahana ini. Jadi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tambah satu lagi. Boleh. Terima kasih buat Presis DKI, Ya. Pendeta Uluan Nenggolan. Bagaimana? Terima kasih atas Pendeta Uluan Nenggolan. Puluhan Nenggolan. Pendeta Uluan Nenggolan. Oke. Sebagai Presis di Distrik 8. Kasih. Sebagai preses di Distrik 8. 8 menunjuk Inahana untuk berkunjung ke sini. Oke. Tunggu, pastor, pendeta siapa? Pendeta Uluan Nenggolan, Preses. Preses Kalau nggak ngomongnya gede. Terima kasih kepada Preses Pendeta Uluan Nenggolan. Oloan Nenggolan itu. Oloan Nenggolan. Khusus buat Preses Pendeta Uluan Nenggolan. Iya, preses Oloan Nenggolan ya. Secara khusus juga saya sebagai pimpinan Yayasan Bunga Bakung Ministry bersama dengan pengurus, bersama dengan oma-oma mengucapkan terima kasih banyak kepada Preses Oloan Nenggolan yang sudah menjadi berkat bagi kami di tempat ini, yang sudah menunjuk Persekutuan Inahana Ministry untuk berkunjung di rumah Tuhan, di rumah panti Yayasan Bunga Bakung Ministry. Tuhan Yesus memberkati Preses Oloan Nenggolan beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tambahin Pendeta Uluan Nenggolan. Oh iya. Ulang lagi ya. Oke. Terima kasih banyak. Kami sebagai pemimpin Yayasan Bunga Bakung Ministry beserta dengan pengurus dan oma-oma mengucapkan terima kasih banyak kepada Preses Pendeta Oloan Nenggolan yang sudah menunjuk Persekutuan Inahana Ministry untuk berkunjung di rumah panti Yayasan Bunga Bakung Ministry. Ini luar biasa menjadi berkat buat kami. Doa kami juga biar Preses Pendeta Oloan Nenggolan diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya diberkati, rumah tangganya diberkati, keluarga besarnya diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Inahana Distrik 8 DKI bersama Yayasan Bunga Bakung Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Yes.